Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Nur Rahman, NIM A1C317023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah fisika atom dan inti saya dengan judul pemanfaatan radioisotop karbon C14 untuk penanggalan atau carbon dating. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai 3 sub bahasan. Yang pertama adalah zat radioaktif dan radioisotop. Yang kedua adalah ketersediaan radioisotop karbon C14 di alam serta bagaimana teknik radiokarbon dating atau penanggalan radiokarbon C14. Pertanggalan atau dating menentukan umur suatu cuplikan secara radiometris adalah metode pertanggalan yang didasarkan pada pengukuran radioaktivitas suatu unsur. Metode pertanggalan radiokarbon mula-mula dikembangkan oleh para ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor William F. Libby dari Universitas Chicago pada tahun 1952. Beliau menerima hadiah Nobel dalam bidang ilmu kimia pada tahun 1960 untuk penemuannya tersebut. Pada prinsipnya, metode pertanggalan radiokarbon adalah metode penentuan umur suatu cuplikan yang didasarkan pada pengukuran aktivitas 14C atau radiokarbon. Adapun macam cuplikan yang dapat ditentukan umurnya dengan metode pertanggalan radiokarbon adalah cuplikan lingkungan yang terkait dengan objek penelitian berupa sisa habitasi yang berada di sekitar objek penelitian, seperti arang, kayu, kerang, tanah yang mengandung bahan organik, tulang, dan lain-lain. Zat radioaktif dan radioisotop. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar daripada 70 kBq per kilogram atau 2 nanocurie per gram. Angka 70 kbq per kilogram atau 2 nci per gram tersebut merupakan patokan dasar untuk suatu zat dapat disebut zat radioaktif, yang mana ketentuan ini diatur oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency. Produksi radioisotop dengan proses aktivasi atau sintesis dilakukan dengan cara menembaki isotop stabil dengan neutron dalam teras reaktor. Proses ini lazim disebut irradiasi neutron, sedangkan bahan yang disinari tersebut target atau sasaran. Proses tersebut dibuat di dalam suatu reaktor nuklir yang mempunyai kerapatan atau fluks neutron tinggi dengan mereaksikan antara inti atom tertentu dengan neutron. Neutron yang ditembakkan akan masuk ke dalam inti atom target sehingga jumlah neutron di dalam inti target tersebut bertambah. Ketersediaan radioisotop karbon C14 di alam. Radioisotop karbon 14 dengan waktu paruh 5730 tahun merupakan salah satu radioisotop yang sudah umum digunakan untuk menentukan umur suatu sampel yang mengandung karbon seperti koral, sedimen, fosil, air, tanah, dan lain-lain. Penentuan umur menggunakan karbon 14 sering disebut dengan radiokarbon dating, yaitu suatu metode yang didasarkan pada perhitungan aktivitas 14C atau karbon 14 yang masih terkandung dalam suatu sampel fosil kayu. Nilai aktivitas ini kemudian dikonversikan menjadi umur setelah dibandingkan dengan standar acuan modern. Secara garis besar, radionuklida alamiah yang ada di sekeliling kita dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu radionuklida primordial dan radionuklida kosmogenik. Radionuklida primordial adalah radionuklida yang terbentuk di permukaan bumi, sedangkan radionuklida kosmogenik terbentuk karena adanya interaksi nuklir antara radiasi kosmis dari luar angkasa dengan atom-atom yang ada di atmosfer bumi. Kemudian, para ilmuwan memperkirakan bahwa di bumi ini ada kira-kira 50 metrik ton karbon 14 setiap saat. Total perkiraan jumlah karbon 14 yang terbentuk secara alamiah melalui aktivasi nitrogen 14 oleh neutron, radiasi kosmis primer,
sebelum adanya percobaan senjata nuklir adalah 1,5 kali 1011 megabecquerel atau 4 mci di atmosfer. Kemudian ada 4,8 kali 1011 mbq atau 13 mci dalam tanaman dan 9 kali 1012 mbq atau 240 megacurie di lautan. Setiap detik pada tiap sentimeter persegi di permukaan bumi rata-rata ada 2-3 atom karbon 14 yang terbentuk, sama besarnya dengan jumlah karbon 14 yang melakukan peluruhan. Dalam perjalanan berikutnya, karbon 14 ini akan menjadi bagian atau penyusun tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia. Selanjutnya, proses penanggalan radiokarbon C14 atau carbon dating. Umur fosil merupakan salah satu bagian penting dalam arkeologi, antara lain untuk mengetahui sejarah batuan sedimen bumi, menentukan kaitan antara jenis batuan pada suatu tempat atau lapisan dengan tempat atau lapisan lain, dan mengajukan atau membuktikan sebuah teori. Ketika organisme mati, maka konsumsi karbon berhenti. Karbon memiliki 2 isotop, yaitu karbon 12 yang bersifat stabil dan karbon 14. Di dalam penentuan umur suatu cuplikan pertanggalan radiokarbon perlu diperhatikan adanya beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Produksi radiokarbon C14 di atmosfer konstan selama 50.000 sampai 100.000 tahun terakhir. 2. Percampuran atau pengambilan dan pertukaran radiokarbon di dalam sistem atmosfer, biosfer, hidrosfer telah diseragamkan dan dipercepat dalam skala global untuk memberikan aktivitas awal yang sama untuk semua cuplikan. Yang ketiga, tingkat peluruhan radiokarbon adalah konstan. Tidak ada karbon muda atau karbon tua yang ditambahkan ke dalam cuplikan selama diisolasi dari keadaan keseimbangan global. Dan yang terakhir adalah tidak ada peluruhan isotop yang terjadi untuk mengubah perbandingan standar karbon 12 banding karbon 13 dibanding karbon 14 pada cuplikan. Teknik pengukuran kadar 14C dalam benda arkeologi adalah dengan membakar sekitar 30 gram sampel dalam tabung tertutup berisi oksigen. Gas yang keluar dari proses pembakaran tersebut terdiri atas gas karbon dioksida dan senyawa-senyawa gas lainnya, termasuk kadar 14C atau karbon 14. Dengan membandingkan kadar karbon 14 dalam sampel organisme sejenis yang masih hidup, jumlah karbon 14 yang sudah meluruh dalam sampel arkeologi dapat diketahui. Apabila pada suatu jasad suatu makhluk hidup ditemukan dalam bentuk fosil, usia fosil dapat ditentukan menggunakan data pendukung dalam bentuk kandungan 14C dalam fosil itu. Jika AT menyatakan jumlah suatu aktivitas 14C dalam fosil pada saat ditemukan, maka A0 menyatakan jumlah 14C standar dalam makhluk hidup dari fosil tersebut. Maka antara kedua besaran tersebut mempunyai hubungan yang memenuhi persamaan. AT sama dengan A0 eksponen pangkat min lambda T, dengan lambda adalah konstanta peluruhan untuk 14C yang nilainya 1,21 kali 10 pangkat min 4 tahun. Oleh sebab itu, dengan mendapatkan data AT dan A0, maka usia fosil T dapat ditentukan. Mari kita lihat contoh. Intensitas sinar kosmis tidak pernah berubah selama 30.000 tahun terakhir, sehingga kadar 14C di atmosfer dianggap tetap. Nilai yang sering digunakan dalam praktek adalah nilai rata-rata yang berkisar antara 15,8 plus minus 0,3 disintegrasi per menit per gram dari total karbon. Angka tersebut menunjukkan jumlah sebenarnya dari atom 14C yang meluruh dalam setiap menit atau dpm dalam setiap 1 gram unsur karbon. Sebagai contoh, sebuah potongan kain dari karung yang ditemukan di sebuah goa kuno, ketika dianalisa kandungan 14C-nya pada tahun 1990 memberikan data hasil cacahan sebesar 11,1 dpm. Dengan memasukkan nilai itu ke persamaan 2, akan diperoleh nilai N sama dengan 0,509.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sampel tadi telah bertahan atau berusia selama T sama dengan 0,509 kali 5.730 tahun atau 2.919 tahun terhitung sejak sebelum tahun 1990. Dengan kata lain, sampel tersebut dibuat kira-kira tahun 930 sebelum Masehi. Demikianlah uraian materi tentang pemanfaatan karbon C14 untuk penanggalan atau radiocarbon dating. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.